yang terkasih, selamat malam, berkah dalam, dan bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya, padus. Ya, banyak sekali ini anggotanya, seragam masih seragam lama kayaknya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, teks Injil tadi berbicara tentang peringatan Yesus kepada orang banyak agar waspada terhadap para ahli Taurat, dan pujian Yesus terhadap persembahan kecil dari seorang janda yang miskin. Menurut saya, ini bisa memberikan gambaran iman tentang jemaat hidup menggereja, di mana kepemimpinan yang partisipatif, yang untuk pelayanan, dan juga ketika setiap di antara kita diminta untuk memberikan diri, baik waktu, tenaga, dan juga persembahan dalam material, uang. Nah, dua hal ini tentang peringatan bahayanya jikalau kepemimpinan partisipatif dengan pelayanan-pelayanan itu hanya mencari untuk dirinya sendiri. Dan ini semua ternyatakan dalam peringatan tadi. Mereka para ahli Taurat memberikan gambaran sebagai orang yang hanya mencari dirinya sendiri. Sementara gambaran yang kedua adalah orang yang sama sekali melupakan dirinya sendiri. Jadi yang satu mencari dirinya sendiri, yang lainnya adalah melupakan dirinya sendiri. Yang mencari diri sendiri, rupanya kehormatan, pujian itu bisa menjadi godaan dalam kepemimpinan partisipatif, di mana pelayanan-pelayanan terjadi dalam hidup menggereja. Mencari nama, ada bahaya besar dalam hidup berjemaat jikalau kepemimpinan partisipatif itu ujungnya adalah mencari diri sendiri. Sulit untuk menjadi rendah hati. Kepemimpinan yang partisipatif dengan adanya berbagai pelayanan yang baik dan keinginan dihormati, mencari dirinya sendiri, dipuji, tidak bisa bergandengan tangan. Gak bisa berjalan bersama-sama, bergandengan tangan. Karena apa? Akan muncul godaan-godaan berikutnya. Ada ancaman yang lebih besar yang bisa memecah persekutuan hidup. Dan ini jelas dalam kritikan tadi oleh Tuhan kepada ahli Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, pujian Yesus kepada seorang janda yang miskin yang memberikan persembahan yang kecil, melupakan dirinya sendiri. Bagi saya pribadi, ini ada persoalan yang besar. Mengapa saya mengatakan persoalan yang besar? Karena persembahan janda yang miskin tadi ialah bagaimana dia begitu sanggupnya ya, memberikan semua yang dimilikinya, seluruh nafkahnya. Tindakan semacam ini, moga-moga saya bisa keliru dan minta maaf kalau keliru, mungkin hampir tidak pernah kita alami. Orang yang memberikan diri
semua yang dimilikinya, seluruh nafkahnya, tidak pernah mungkin kita temui. Atau ada yang Anda menjadi seperti janda miskin ini? Ada? Tindakan semacam ini hampir tidak pernah kita alami, baik di antara orang miskin maupun di antara orang kaya. Realitas inilah yang membantu kita untuk mengerti mengapa nantinya Yesus memuji persembahan yang kecil itu. Kalaupun ada suatu kesaksian, saya tidak jarang mendengar ada seorang yang pernah memberikan seluruh gaji bulanannya untuk dipersembahkan ke gereja, untuk membantu orang yang menderita. Itu sering dan selalu akan saya dengar. Tentunya anak kita ketika sudah lulus, dapat pekerjaan, lalu punya ujub, gaji pertama saya persembahkan untuk gereja, gaji pertama semuanya saya sumbangkan. Nah, itu pasti benar ya. Dengan demikian kita harus merenungkan tindakan yang terpuji dari janda miskin tadi. Mengapa Yesus memujinya? Bagi saya, persembahan tadi yang berkenan kepada Allah berarti ialah persembahan dari kekurangan. Persembahan dari kekurangan. Bagaimana mengerti ini? Persembahan dari kekurangan artinya persembahan dengan semangat pengorbanan. Bukan banyaknya yang dilihat Allah, melainkan pengorbanannya. Kalau ini yang membantu saya, membantu kita mengerti mengapa justru persembahan yang kecil itu dipuji oleh Tuhan. Dari kekurangan. Kekurangan itu seperti apa memahaminya? Seluruh harta miliknya saat itu, nafkah saat itu, mari ngono gak oleh apa-apa lho itu. Janda miskin itu. Engko sesuk piye? Ndak ada planning sama sekali. Apalagi dalam aturan orang Yahudi, orang yang disebut miskin tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan persembahan. Nah, ini tambah lagi. Orang miskin sebenarnya tidak perlu memberi derma, seperti halnya mereka juga mendapatkan aturan-aturan lainnya. Lalu mengapa persembahan ini dipuji Yesus? Injil memang selalu membingungkan kita. Yesus mau mengatakan bahwa persembahan yang paling baik bukanlah persembahan dari kelebihan, betapapun banyaknya persembahan itu. Bukan dari kelebihan, betapapun akeh. Persembahan yang paling baik ialah persembahan yang tidak memperhitungkan apa yang dikatakan manusia, tetapi yang dikatakan oleh Allah. Kalau yang dikatakan oleh Allah, Tuhan Yesuslah yang mewakili untuk itu. Jadi saudara-saudari, bukan banyaknya yang dilihat Allah, melainkan pengorbanannya. Allah tidak kekurangan apa-apa. Hanya gereja, institusi, kepanitiaan, kepengurusan dengan romo itu yang selalu merasa kurang. Apalagi untuk pembangunan gereja, pembangunan sarana lainnya. Benar? Allah tidak akan kekurangan apa-apa.
Hanya kitalah yang selalu merasa kurang. Lalu apa yang menjadi kekurangan Allah dalam tanda petik? Untuk mengerti mengapa ada pujian itu yang mau saya ajak kita renungkan bersama. Allah hanya kekurangan manusia-manusia yang tahu berkorban. Seorang anak kecil miskin dan sederhana bisa memberi lebih banyak dari seorang yang kaya. Makin besar pengorbanan, makin orang bisa memuliakan Allah. Janda yang miskin ini adalah contoh yang luar biasa yang bisa jadi sangat jarang ditemukan, kecuali di Mother Day. Ada orang yang menurut ukuran manusia hebat, dia telah melakukan perbuatan yang besar. Pemberiannya selalu berlebih dari kelebihan. Kita biasanya mengukur itu. Tapi lewat Injil ini, apa yang dilihat oleh Allah, apa yang diukur. Memang pemberian dari seorang seperti janda miskin tadi sama sekali mungkin tidak cukup untuk membangun gedung gereja, membangun balai paroki, tetapi dia justru membangun jemaat yang dikehendaki oleh Allah. Ketika jemaat itu adalah terdiri dari orang-orang yang apa? Yang tahu berkorban. Dan kalau sudah berkorban, memberikan derma bagi Allah bukan banyak sedikitnya, nominalnya. Walaupun kita kadang selalu berdoa memohon dapat berkat banyak, benar. Maka dari itu saya kemudian belajar mengerti mengapa pujian persembahan yang kecil justru itu yang berkenan dari Allah. Saya harus belajar banyak bagaimana menilai semacam itu dalam pengalaman keimaman kami. Dan salah satu bagiannya adalah saya temukan dalam peristiwa berjemaat di Mother Day. Apa yang saya temukan? Peristiwa KGI, peristiwa kesediaan setiap kakak, semuanya, entah besar entah kecil, rutin tiap bulan. Bagi saya itu sebenarnya sedang dalam perjalanan seperti ini. Maka terima kasih pengalaman iman semacam ini membukakan bagi kami yang tidak semua paroki mempunyai pola beriman seperti ini. Maka akhirnya saya bisa melihat bahwa di sini dalam hidup berjemaat banyak orang yang tahu cara berkorban. Maka dengan demikian, persembahan yang paling baik adalah persembahan yang tidak memperhitungkan apa yang dikatakan manusia, tetapi yang dikatakan Allah, yang sebenarnya tidak membutuhkan uang, yang membutuhkan hati dari orang-orang yang mempersembahkan diri dengan tulus, dengan utuh, tidak ada kepentingan cari nama, kehormatan. Kalau ini yang kita mengerti dari Injil hari ini, maka memang benar kita bersyukur. Siapapun, besar kecilnya, menjadi tidak atau kurang penting. Tetapi ketika Anda memberikan diri dengan berkorban, Tuhan melihat itu, Tuhan menilai itu. Amin. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita.